Saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Ayub pasal 19 ayat 25. Demikian dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian, indah sekali firman ini. Tema yang kita ambil, sang penebus kita adalah hidup. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kota Rio de Janeiro, Brazil, terdapat sebuah patung yang merupakan simbol ikonik Brazil dan menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Patung tersebut dinamai Cristo Redentor atau Kristus Sang Penebus, yang terletak di sebuah puncak gunung Corcovado. Patung setinggi 30 meter itu mengambil rupa Tuhan Yesus dengan kedua tangannya terentang lebar sehingga tubuhnya membentuk sebuah salib. Heitor dan Da Silva Costa, arsitek dan perancang patung tersebut, mengatakan bahwa saat ia merancang patung itu, ia membayangkan penduduk kota akan melihat patung Tuhan Yesus sebagai bayangan yang pertama kali muncul dari kegelapan saat subuh. Sedangkan pada senja hari, ia berharap penduduk kota akan melihat matahari yang sedang terbenam sebagai satu lingkaran cahaya di belakang kepala patung tersebut. Ia menyimpulkan pesan dari patung itu adalah alangkah baik bagi kita untuk tetap memusatkan pandangan kepada Kristus Sang Penebus kita hari demi hari, baik di masa senang maupun di masa sulit, sebab kita tahu penebus kita hidup. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan terkadang membawa kita ke sudut gelap dari segala kemungkinan, yaitu tempat di mana terang terasa meredup, di mana suara Allah membisu dan satu-satunya gema yang terdengar hanyalah derita. Di titik nadir itu, pertanyaan mendalam tentang keadilan, penderitaan, dan keberadaan Tuhan bukan sekedar spekulasi teologis, melainkan teriakan dari luka terdalam hati manusia. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam nats kita, itulah yang dialami oleh Ayub. Di sanalah ia berdiri. Tetapi Ayub tidak hanya sebagai figur Alkitab, namun sebagai wakil dari setiap jiwa manusia yang pernah ditinggal, dilukai, dihancurkan oleh kenyataan. Dengan suara lirih, Ayub membuka luka bukan hanya di dalam tubuhnya, tetapi juga di dalam batinnya yang terdalam. Penderitaan Ayub dilukiskan sungguh sangat mendalam. Apa yang dulu tampak berarti baginya, kini semuanya hilang. Orang-orang di sekelilingnya berbalik, sahabat-sahabatnya melawannya. Bahkan anak dan istrinya, yang tua mencemooh, yang muda mencibir. Ketika segalanya telah tiada, tubuhnya pun memberontak. Tubuh yang nyaris mati, tetapi jiwanya sama sekali belum menyerah. Di tengah penderitaannya, Ayub pun berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup,
dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Itulah pernyataan iman yang kuat dari seorang Ayub di tengah penderitaan yang sangat mendalam. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga pernah mengalami hal yang tidak persis seperti dialami Ayub, tapi penderitaan yang sangat amat berat dalam kehidupan kita masing-masing. Misalnya kesendirian yang menyesatkan, ketidakadilan yang merobek-robek harga diri kita, bahkan tubuh yang tidak lagi dapat menopang jiwa yang ingin bergerak bebas. Dunia bisa menjadi semakin sunyi bagi kita. Teman-teman bisa menjadi musuh, bahkan benci kepada kita. Dan Tuhan sekalipun bisa terasa sangat jauh ketika kita mengalami derita yang bertubi-tubi. Namun di titik itu, simaklah refleksi dari Ayub. Seburuk-buruknya kehidupan dan betapapun beratnya penderitaan serta beban kehidupan kita, di dalam iman kepada Tuhan sesungguhnya Ia tetap menjadi pembela kita di balik segala penderitaan, kesesakan, kesendirian, dan beban-beban kesusahan kita. Ia hidup, melihat, dan akan bertindak. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Kisah Ayub adalah teladan kesabaran yang luar biasa dari seorang anak manusia. Di tengah duka cita yang sangat dalam, Ayub berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit dari atas debu." Kenyataannya inilah yang terjadi pada Sang Penebus kita Yesus Kristus. Dia tidak hanya mati untuk membunuh dosa-dosa kita, tapi Dia bangkit untuk berkuasa atas segala hal, termasuk atas iblis. Di dunia ini kita tidak menemukan jawaban dari berbagai pertanyaan seperti mengapa kesusahan terjadi, mengapa saya harus mengalami semua beban ini, dan sebagainya. Seolah-olah bahu kita tidak cukup kuat untuk memikul beban yang berat. Tetapi kisah Ayub menjadi sebuah peringatan penting bagi kita atas ketidakmampuan kita sebagai manusia untuk menembus masalah penderitaan yang terjadi. Ayub tampil sebagai kesaksian iman sepanjang zaman karena dia dituliskan dalam Alkitab. Ayub percaya bahwa penderitaan harus dihadapi dengan jantan, dengan kuat, dengan kerendahan hati, serta memahami bahwa segala yang terjadi adalah atas sepengetahuan Allah. Karena Tuhan bukan tidak menjawab jeritan dan doa-doa kita ketika kita jatuh di dalam pencobaan, tetapi Ia menunggu sampai kita berada pada titik kesadaran penuh akan kealpaan kita, sekaligus memaknai akan kebesaran dan cinta kasih Tuhan. Dan agar kita tahu cara mengucapkan syukur, karena Dia pemilik segalanya, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Itulah keputusan Tuhan yang terbaik. Karena itu ingat bahwa juru selamat kita adalah hidup untuk turut serta mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya yang berjuang sampai akhir hidup kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pagi ini. Kami bersyukur boleh bersama-sama dengar-dengaran akan sebuah renungan singkat tentang kesaksian hamba-Mu Ayub yang menyatakan bahwa aku percaya bahwa Sang Penebusku adalah hidup dan Dia akan bangkit dari debu untuk berkuasa mengatasi segala persoalan. Terima kasih Tuhan atas pernyataan ini mengingatkan kami akan pentingnya perjuangan dalam menghadapi segala cobaan dan penderitaan. Akan pentingnya kuat dalam iman
walau harus kita mengalami siksaan batin dan hati oleh karena banyaknya persoalan, Tuhan adalah bangkit, juru selamat yang hidup. Itulah andalan kami untuk kami tetap percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menjawab segala keterbatasan atas kemampuan kami memahami segala hal. Akhirnya Ayub sebagai pemenang iman mampu mengalahkan penderitaan dengan iman yang teguh. Itulah yang menjadi pegangan kami. Ajarlah kami untuk selalu kuat dalam iman, menghadapi apapun tantangan, persoalan, masalah yang sedang menimpa dan yang akan menimpa kami. Karena kami yakin penebus kami Yesus Kristus adalah hidup dan bangkit dan akan ada selamanya bagi kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini dalam menjalani aktivitas kehidupan kami, pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang kami lakukan. Berkati kami dengan anak-anak kami, cucu kami semua, jauhkan dari segala mara bahaya, kuatkan dalam menghadapi cobaan. Biarlah iman kami semakin dewasa dari hari ke hari sehingga kami layak menjadi anak-anak kerajaan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, sembuhkan dari sakit penyakit kami. Berikan semua apa yang kami perlukan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.